Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata perkuliahan andragogi. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan atau mendefinisikan tentang pengertian orang dan dewasa. Tentu banyak sekali pengertian dan definisi di sini. Baiklah, sedikit banyaknya saya akan menjelaskan apa itu manusia atau orang. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, positif maupun negatif. Orang atau manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 proses, yakni pada masa bayi, anak, remaja, dewasa, dan hingga lanjut usia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu dewasa. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemulihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak. Kedewasaan memiliki 2 pengertian. Yang pertama, dewasa secara usia, dan kedua, dewasa secara mental. Dewasa secara usia itu sifatnya pasti, tetapi dewasa secara mental itu pilihan dan proses. Maksudnya, belum tentu orang yang dewasa secara usia itu akan secara otomatis membuatnya menjadi orang yang dewasa secara mental. Secara usia, seseorang digolongkan dewasa setelah melewati masa remaja, kira-kira akhir usia belasan atau mulai dari 20 tahun. Kalau memakai ukuran akademik, usia dewasa itu dimulai pasca SMA. Ada dewasa junior yang dimulai dari 20 sampai 30 tahunan dan ada dewasa senior 35 sampai 50 tahunan. Setelah itu, usia seseorang masuk dalam kategori manula. Lantas, bagaimana dengan dewasa secara mental? Usia memang ikut andil dalam menentukan kedewasaan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Justru yang paling menentukan di sini adalah bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dalam diri seseorang. Pembelajaran di sini maksudnya bagaimana seseorang mengubah dirinya ke arah yang selalu lebih baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya. Dalam literatur psikologi yang bernama Gordon Allport tahun 1961, orang disebut dewasa ketika sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, punya sense of self yang semakin kuat. Kedua, dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, punya kematangan emosi. Yang keempat, bisa menerima dirinya secara sehat dan seimbang. Kelima,
bisa membuat pendapat ataupun persepsi. Yang keenam, bisa menjalani hidup sesuai dengan hukum kehidupan yang berlaku. Pendeknya, kedewasaan mental itu ditandai dengan kemampuan seseorang dalam mengelola konflik atau perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara diri dan orang lain, antara diri dan kehidupan. Anak kecil akan menanggapi perbedaan itu dengan menangis, sedangkan remaja akan menanggapinya dengan marah atau ngambek. Orang dewasa akan memilih respon yang paling banyak mengandung kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Mesti kualitas pribadi semacam itu tidak bisa kita raih hanya mengandalkan usia. Bahkan, tidak semua orang tua itu dewasa mentalnya. Karena itu, mari kita jadikan pengalaman hidup sehari-hari untuk mendewasakan diri agar hidup kita semakin harmonis dengan what is happening dalam kehidupan nyata. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.